Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dan contoh soal dari materi pertemuan 1 sampai 6 tentang fungsi kompleks. Saya atas nama Nika, NIM 20700118061 Pendidikan kelas B. Submateri pada mata kuliah fungsi kompleks yaitu pada pertemuan pertama, bilangan kompleks, pertemuan kedua, teorema de Moivre, pertemuan ketiga, fungsi bentuk eksponen, pertemuan keempat, akar bilangan kompleks, pertemuan kelima, persamaan Cauchy-Riemann, dan pertemuan keenam yaitu fungsi eksponen. Yang pertama yaitu fungsi kompleks, di mana definisi fungsi kompleks yaitu merupakan pasangan berurut X, Y dengan X, Y elemen real. Dan yang kedua yaitu bilangan yang berbentuk X ditambah Y dengan X, Y elemen real, dan Y sama dengan 0,1 atau akar min 1 ditulis, Z sama dengan X ditambah Y, di mana termasuk dalam rumus tersebut itu masuk dalam soal tersebut, contoh soal tersebut. Baik, saya masuk ke contoh. Contoh yang pertama yaitu X ditambah 2Y, dan yang kedua 4 dikurang 5Y. Yang pertama yaitu 3 ditambah 2Y yaitu 3 adalah bilangan real dan 2Y bilangan imajiner. Yang kedua yaitu 4 dikurang 5Y yaitu 4 adalah bilangan real dan 5Y adalah bilangan imajiner. Di mana yang sudah dijelaskan tadi, jika Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah Y. Kita misalkan ini X adalah X, ini X, sedangkan ini Y-nya, ini Y. Dimana X itu bilangan real, dan Y-nya, ini Y-nya bilangan imajiner. Dan yang kedua yaitu tentukan hasil operasi bilangan kompleks berikut. Di mana soalnya 3Y ditambah 3 ditambah 5 dikurang 6Y. Penyelesaiannya yaitu kita substitusikan ke persamaan yang sama. Masing-masing mempunyai variabel yang sama. 3Y ditambah 3 ditambah 5 dikurang 6Y sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 3Y dikurang 6Y. Sama dengan 8 dikurang 3Y. Selanjutnya, pertemuan kedua yaitu tentang teorema de Moivre. Teorema de Moivre mempunyai rumus yaitu Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah Y sin theta 1, dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah Y sin theta 2. Kita misalkan di sini penjumlahan. Karena rumus dari teorema de Moivre itu ada perkalian perpangkatan. Di sini contoh soal dari teorema de Moivre, jika Z akar 2 ditambah akar 6Y, tentukan nilai dari Z pangkat 4. Penyelesaiannya itu kita substitusikan
di mana Z pangkat 2 sama dengan akar 2 ditambah akar 6I pangkat 2 sama dengan 2 ditambah 2 akar 12I ditambah 6I kuadrat sama dengan 2 ditambah akar 4 dikali akar 3I dikurang 6 sama dengan min 4 ditambah 4 akar 3I. Untuk mendapatkan Z berpangkat 4, maka bentuk ini dikuadratkan lagi. Z berpangkat 4 sama dengan min 4 ditambah 4 akar 3I kuadrat sama dengan 16 dikurang 32 akar 3I ditambah 48I kuadrat. Z berpangkat 4 sama dengan 16 dikurang 32 akar 3I dikurang 48I sama dengan 32 dikurang 32 akar 3. Sekarang menggunakan rumus de Moivre untuk membuktikan apakah di atas benar jika menggunakan rumus de Moivre, yaitu R sama dengan akar 2 ditambah 6 sama dengan akar 18, atau bisa dibulatkan jadi akar 18 itu 2 akar 2 dan tan T sama dengan akar 6 per akar 2 sama dengan akar 3, maka Z sama dengan 60 derajat. Sehingga Z sama dengan 2 akar 2 dikali cos 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Sehingga Z berpangkat 4 sama dengan 2 akar 2 berpangkat 4 dikali cos 240 derajat ditambah I sin 240 derajat. Sama dengan Z berpangkat 4 sama dengan 16 dikali 4 dikali min 1/2 ditambah I dikali min 1/2 akar 3. Sehingga menghasilkan Z berpangkat 4 sama dengan min 32 dikurang 32 akar 3I. Berarti penyelesaian di atas sama dengan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus de Moivre. Selanjutnya, bentuk eksponen. Di mana bentuk eksponen itu menggunakan rumus Euler. Dengan menggunakan rumus Euler, yaitu E berpangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Bentuk polarnya yaitu Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta sama dengan RE berpangkat I theta. Contohnya, 1. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 ditambah I dalam bentuk eksponen. Penyelesaiannya yaitu Z sama dengan 1 ditambah I, R sama dengan akar 2, tan theta sama dengan 1, sehingga theta sama dengan 45 derajat sama dengan 1/4 pi. Z sama dengan akar 2 dikali cos 1/4 pi ditambah I sin 1/4 pi sama dengan akar 2 cis 1/2 pi. Sehingga menghasilkan 2 akar 2 E berpangkat pi per 4 I. Dalam penjumlahan, bentuk eksponen dalam bentuk penjumlahannya itu Z1 ditambah Z2 sama dengan 2 ditambah I ditambah 5I sama dengan 2 ditambah I ditambah 5I sama dengan 2 ditambah 6I. Pengurangannya yaitu Z1 dikurang Z2 sama dengan 2 ditambah I dikurang 5I sama dengan 2 ditambah I dikurang 5I. Sama dengan menghasilkan 2 dikurang 4I, perkaliannya yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan
2 ditambah I dikurang 5I sama dengan 2 ditambah I dikurang 5I sama dengan 2 dikurang 4I. Yang keempat itu akar bilangan kompleks. Akar bilangan kompleks itu rumusnya andaikan W adalah akar dari Z, yaitu W sama dengan Z berpangkat 1/N atau W berpangkat N sama dengan Z. Bisa dilihat di sini. Atau bentuk umum dari akar bilangan kompleks yaitu Z berpangkat 1/N sama dengan R berpangkat 1/N cos theta ditambah 2 pi per N ditambah I sin theta ditambah 2 pi per N. Sehingga untuk mencari K sama dengan 0,1,2 sampai N dikurang 1. Contoh soalnya, hitunglah min 81 berpangkat 1/4. Penyelesaiannya yaitu Z sama dengan min 81 berpangkat 1/4 sama dengan Z berpangkat 4 sama dengan min 81. Ini adalah bentuk sederhananya dari Z sama dengan min 81 berpangkat 1/4. Z sama dengan, seperti yang dijelaskan tadi, rumus dari akar bilangan kompleks yaitu P sama dengan cos theta ditambah I sin theta sama dengan nilai dari Z berpangkat 4 yaitu min 81 atau sama dengan 81 dikali cos 180 derajat ditambah I sin 180 derajat. P berpangkat 4 sama dengan cos 4 ditambah I sin 4 sama dengan 81 dikali cos 180 derajat ditambah 100 ditambah I sin 180 derajat, atau P berpangkat 4 sama dengan 81 dan P sama dengan 3 dan theta sama dengan pi ditambah 2 pi per 4. Jadi Z sama dengan 3 dikali cos pi ditambah 2 pi per 4 ditambah I sin pi ditambah 2 pi per 4. Untuk K nolnya yaitu Z1 sama dengan 3 cos 0 ditambah I sin 0. K1-nya yaitu Z2 sama dengan 3 cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. K2-nya yaitu Z3 sama dengan 3 cos pi ditambah I sin pi. Sedangkan yang K sama dengan 3 yaitu Z4 sama dengan 3 dikali cos 3 pi per 3 ditambah I sin 3 pi per 3. Yang kelima yaitu persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Pada persamaan Cauchy-Riemann yaitu mempunyai teorema 5.1 di mana yang diketahui itu Fz sama dengan U dikali XY ditambah IP dikali X, Y. Dan yang kedua yaitu yang pertama U sama dengan X, Y, P dikali X, Y, dan semua turunan parsialnya yaitu UX, PX, UY, dan PY. Yang kedua yaitu pada titik C0
Ux sama dengan Pi dan Px sama dengan min Pi. Maka F aksen dikali Z0 dikali Z0 ada. Sehingga rumus dari turunannya yaitu Ux sama dengan Pi dan Ux sama dengan min Pi. Persamaan Cauchy-Riemann merupakan persamaan yang sangat penting pada analisis kompleks. Persamaan ini menjadi penting karena persamaan ini digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks, di mana rumusnya itu W sama dengan F dikali Z sama dengan U dikali X, Y ditambah IP dikali X, Y. Dan contoh soalnya yaitu persamaan Cauchy-Riemann. Misalkan F dikali Z, Fz sama dengan Z berpangkat 2 sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 21 XY. Apakah Fz analitik untuk semua Z? Penyelesaiannya yaitu Fz analitik jika memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ux sama dengan Pi dan Uy sama dengan min Pi. Perhatikan bahwa U sama dengan X kuadrat. U sama dengan X kuadrat. Dan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ini U. Dan P-nya yaitu, nilai dari P yaitu 21 XY. Maka, Ux sama dengan 2X dan Pi sama dengan min 2Y sama dengan min Px. Dari persamaan di atas merupakan telah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka F analitik untuk semua Z. Sekarang fungsi harmonik itu diberikan fungsi Fz sama dengan U dikali X, Y ditambah IP X, Y yang analitik pada domain D. Jadi dalam D berlaku persamaan Cauchy-Riemann, di mana persamaannya yaitu du per dx sama dengan dp per dy. Itu adalah untuk persamaan 1, dan du per dy sama dengan min dp per dx. Itu adalah persamaan kedua. Maka diberikan sebuah contoh soal bukti fungsi U sama dengan 4xy berpangkat 3 dikurang 4x berpangkat 3y. Syarat untuk harmonik yaitu memenuhi persamaan Laplace sama dengan D pangkat 2 dikali I per dx pangkat 2 ditambah D berpangkat 2 dikali U per dy berpangkat 2 sama dengan 0. Nilai dari turunan Ux-nya itu 4y berpangkat 3 dikurang 12x kuadrat y. Dan turunan dari Uy-nya yaitu 12xy berpangkat 2 dikurang 4x berpangkat 3. D berpangkat 2 dikali U per dx berpangkat 2 sama dengan Uxx. Ini adalah untuk turunan dari Uxx sama dengan min 24xy. Dan ini adalah D berpangkat 2.
D berpangkat 2 dikali U per DY berpangkat 2 sama dengan UYY. Ini adalah turunan dari UYY sama dengan 24 XY. Sehingga dijumlahkan dari nilai UXX dan UYY. Sehingga D berpangkat 2 dikali U per DX berpangkat 2 ditambah D berpangkat 2 dikali U per DY berpangkat 2 sama dengan min 24 XY ditambah 24 XY sama dengan 0. Karena U memenuhi persamaan Laplace, maka U harmonik terbukti. Yaitu yang terakhir yaitu fungsi eksponen. Pada fungsi eksponen yaitu adalah bilangan kompleks yaitu Z sama dengan X ditambah I didefinisikan sebagai Fz sama dengan E berpangkat Z sama dengan E berpangkat X ditambah Y sama dengan E berpangkat X dikali E berpangkat Y sama dengan X. E berpangkat X dikali cos Y sama dengan I sin Y. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks E berpangkat Z memiliki sifat-sifat berikut yang serupa dengan sifat fungsi eksponen pada bilangan real. Di sini pada contoh soalnya yaitu pada syaratnya yang pertama 1 E berpangkat Z sama dengan tidak sama dengan 0 dan yang kedua yaitu E berpangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, E berpangkat Z ditambah W sama dengan E berpangkat Z dikali E berpangkat W. Yang keempat, E berpangkat Z dikurang W sama dengan E berpangkat Z per E berpangkat W. Sehingga, jika Z merupakan KL murni atau X sama dengan 0 diperoleh E berpangkat IY sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Yang merupakan rumus seluler, fungsi eksponensial merupakan fungsi menyeluruh dan rumusnya itu D per dz dikali E berpangkat Z sama dengan E berpangkat Z. Ya, di mana contoh soalnya fungsi eksponen, suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan 9 dikurang 3x jika fp sama dengan 15, nilai p adalah penyelesaiannya yaitu untuk mensubstitusikan p ke dalam x, sehingga fx sama dengan 9 dikurang 3x. X-nya diganti dengan p. Fp sama dengan 9 dikurang 3p. Karena Fp sama dengan 15, maka kita substitusikan 15 ke dalam Fp. Di mana Fp-nya yaitu 9 dikurang 3p. Nilai dari P tadi di sini adalah 15, sehingga 9 dikurang 3p. 15 sama dengan 15 dikurang 15 sama dengan ini 9 dikurang 3p dikurang 15. 15 dikurang 15 sama dengan 0, sehingga menghasilkan 9 dikurang 15 dikurang 3p. 0 ditambah 3p sama dengan 9 dikurang 15 dikurang 3p ditambah 3p. 3p sama dengan min 6 ditambah 0. Sehingga nilai dari p yaitu p sama dengan min 6 per 3. Dan 6 dibagi 3 yaitu sama dengan 2. Sehingga di sini ada minnya, berarti p sama dengan min 2. Jadi nilai p adalah min 2. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.